sore rekan-rekan guru dari berbagai penjuru Nusantara. Oke, eh, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Buki. Coba ya. Oke, ya kurang lebih sama, tapi kita akan fokus pada pelaksanaan yang sekarang ya kita bicarakan ya. Pelaksanaan pengelolaan kinerja. Meskipun begitu, nanti saya akan menampilkan prinsip umumnya dulu, dan kemudian bagaimana prinsip umum ini diterjemahkan ke teknis pelaksanaan, mulai dari diskusi persiapan sampai nanti direfleksi tindak lanjut. Nah, ini mulai dari konsep umumnya dulu, rekan-rekan, karena kita tetap perlu paham konsep umumnya, gitu ya, paham konsep dasarnya, paham prinsipnya, paham paradigma yang digunakan dalam pengelolaan kinerja ini, dan bagaimana paradigma itu, konsep itu diterjemahkan ke teknis. Jadi ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, tapi mungkin saya jelaskan dikit buat rekan-rekan guru, kepala sekolah yang belum eh, mendapatkan pemaparan tentang slide ini. Jadi rekan-rekan ada 3 paradigma untuk pengelolaan kinerja, yaitu pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Pengelolaan kinerja sebagai pengendalian itu bertujuan untuk mengurangi resiko penyimpangan. Jadi harapannya adalah tidak ada guru yang melakukan penyimpangan gitu ya, sehingga dituntut untuk patuh, untuk menunjukkan perilaku patuh sesuai dengan regulasi. Ciri-cirinya adalah banyak prosedur dan banyak administrasi yang harus dipenuhi gitu ya. Asumsinya kan tidak pegawai tidak bisa dipercaya, jadi harus menunjukkan bukti sebanyak mungkin bahwa guru tersebut sudah comply atau sudah mengikuti regulasi. Ya, paradigma kedua adalah pola kinerja sebagai pencapaian. Ya, ini tujuannya adalah memastikan pegawai unit kerja mencapai target, gitu ya. Eh, semua orang diarahkan untuk menunjukkan perilaku yang berorientasi pada target. Cirinya banyak indikator, banyak proses monitoring untuk menunjukkan apakah target sudah tercapai atau tidak. Sebagai contoh adalah ketika kita di era ujian nasional gitu ya. Semua sekolah di daerah ini harus mencapai rata-rata ujian nasional 85. Ya, tidak peduli kondisi sekolahnya, tidak peduli jumlah gurunya, semuanya harus rata-rata UN 85. Itu adalah contoh dari paradigma pencapaian. Nah, yang kita pakai sekarang teman-teman itu adalah paradigma pembelajaran. Orientasinya adalah memastikan adanya peningkatan, ya, adanya peningkatan eh, sehingga yang diharapkan semua orang diharapkan itu bisa menunjukkan perilaku belajar, eh, meninggalkan yang lama, membangun perilaku yang baru gitu ya. Sehingga cirinya adalah banyak kesempatan dan dukungan belajar yang disediakan buat guru dan kepala sekolah. Jadi kata kunci adalah peningkatan. Mungkin kesannya eh, sama gitu ya dengan pencapaian, tapi sebenarnya sangat berbeda. Kalau pencapaian berarti semua sekolah, semua guru harus mencapai target absolut yang sama. Kayak contohnya tadi, mencapai rata-rata ujian nasional 85. Ya, berarti semua sekolah, semua guru mencapai target yang sama. Sementara kalau pembelajaran rekan-rekan, eh, arahnya adalah eh, mencapai peningkatannya gitu ya. Dan ini bisa berbeda-beda tergantung kondisi sekolah atau kondisi gurunya. Jadi semisal gitu ya, ini contoh contoh sederhana, yang dari 30 naik ke 40 itu peningkatan. Yang dari 50 naik ke 60 itu peningkatan. Dari yang 75 ke 85 itu peningkatan. Jadi ketika peningkatan, maka kita mempertimbangkan kondisi awal di mana kita berangkat. Jadi sudah paham gitu ya. Nah, nanti sikap kita terhadap kekeliruan juga sangat berbeda. Kalau di dua paradigma sebelumnya, yang namanya kekeliruan itu adalah aib yang harus ditutupi gitu ya.
karena nanti akan membuat nilainya jadi jelek, predikatnya jadi jelek. Sementara di paradigma pembelajaran, kekeliruan justru adalah kesempatan belajar yang perlu diakui, dibicarakan, dan dicari solusinya. Contoh, saya langsung kasih contohnya. Wah, ini teman-teman, teman-teman, ini disediakan 9 jenis makanan. Nah, tugasnya teman-teman memilih satu jenis makanan yang perlu ditingkatkan. Silakan, boleh tulis di kolom chat. Kira-kira makanan apa yang mau ditingkatkan cita rasanya? Pilih salah satu aja. Saya boleh ikut milih nggak Pak Buki? Boleh. Oke, ada yang milih sate, ada yang milih bakso. Nomor satu itu apa ya? Soto sepertinya. Sop. Ada mie. Oh, ada telur mata sapi. Oke, udah ya. Pilih satu dari 9 makanan yang tersedia ini. Nah, sekarang pertanyaannya, teman-teman sekarang udah punya pilihan makanannya ya. Ini sekarang bayangkan teman-teman di depan teman-teman sudah ada makanan yang teman-teman pilih. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu lakukan? Eh, Dua pilihannya. Jadi ada dua pilihan yang Bapak Ibu bisa pilih. Yang satu, yang satu menambah bumbu agar cita rasanya naik. Yang dua, mencicipi terlebih dulu makanan tersebut. Oke, silahkan diisi aja satu atau dua. Satu berarti menambahkan bumbu tertentu pada makanan tersebut. Tulis dua kalau mau mencicipi makanan itu terlebih dulu. Oke, sekarang pilih nomor mencicipi ya rata-rata ya. Meskipun ada yang menjawab nomor satu, eh, yang kebanyakan 98% itu menjawab nomor dua. Pertanyaan sekarang, kenapa milih mencicipi terlebih dulu? Apa alasannya? Silakan boleh tulis di kolom chat. Mengapa milih? Oke, nah senang nih jawabannya. Agar mengetahui cita rasa awalnya, supaya tahu rasanya seperti apa, supaya mengetahui kekurangannya, ya, eh, eh, untuk bisa menentukan tindakan berikutnya. Ingin tahu rasanya, kira-kira apa yang perlu ditambah. Oke, nah, nah kalau sudah mencicipi, udah tahu rasanya, baru kita tambahkan sesuatu gitu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman, itu menggambarkan paradigma pembelajaran, gitu ya. Itu yang menggambarkan paradigma pembelajaran. Kita check up dulu, kita cicipi dulu, gitu ya. Kita diagnosis dulu, apapun lah istilahnya, gitu ya. Nyicipi diagnosis, kita check up atau apa, asesmen awal atau apapun gitu ya. Itu untuk tahu kondisi awalnya, rasa awalnya seperti apa, ya. Untuk tahu kekurangannya apa. Nah, setelah tahu kekurangannya, kemudian baru ditambahi, kemudian baru ditingkatkan. Nah, itulah teman-teman semangat dari pengelolaan kinerja kita yang kita kerjakan tahun ini. Ya. Itulah paradigma yang digunakan. Itu contoh yang sederhana, tapi semoga itu bisa membantu rekan-rekan untuk memahami teknisnya nanti seperti apa. Nah, sekarang kan sudah dicicipi ya, boleh silakan dimakan makanan pilihannya masing-masing kalau ada. Panitia tidak menyediakan soalnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah paradigma pembelajaran dalam pengelolaan kinerja. Ketahui dulu kondisi awalnya,
kemudian lakukan upaya tidak lanjut untuk peningkatannya. Nah, itu juga yang kita fokuskan gitu ya. Jadi pengelolaan kinerja ini memang ada mengunggah dokumen akuntabilitas. Memang ada juga pengembangan kompetensi yang dipertimbangkan. Tetapi fokus utamanya adalah peningkatan praktek kinerja. Ya, ini fokus yang paling utama. Dan sama seperti jenis makanan tadi, menunya ada banyak, tidak cuma satu, ada 8 menu. Silakan dipilih satu dari 8 menu tersebut. Mana yang akan ditingkatkan gitu ya. Ini untuk yang guru, ini menunya. Ya, jadi ini bayangkan sebagai soto, sate, bakso gitu ya. Biar semangat itu, biar kelihatan yummy. Silakan pilih menunya. Yang kepala sekolah ini menunya silakan dipilih salah satu. Nggak usah pusing-pusing banyak. Kita fokus satu. Jadi kita sekali lagi paradigmanya bukan banyak-banyakan ya. Paradigmanya adalah peningkatan, bukan banyak-banyakan. Nah, sekarang jadi terus apa bedanya Pak antara praktek kinerja sama pengembangan kompetensi? Ya, yang pertama, praktek kinerja itu berangkat dari inputnya adalah rapot pendidikan, mengacu pada rapot pendidikan, kemudian prosesnya lebih kompleks, ada 5 langkah untuk peningkatan praktek kinerja itu, mulai dari diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi usaha dan refleksi tidak lanjut, kemudian itu juga itu yang dinilai berdasarkan 3 variabel, upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan eh, prakteknya. Jadi teman-teman, 8 indikator itu adalah makanannya, gitu ya. Yang dinilai nanti adalah bagaimana peningkatan cita rasa makanan tersebut, ya, sebelum dan setelah ditindaklanjuti. Ya, itu yang jadi kuncinya. Jadi yang dinilai adalah bagaimana kita kemampuan kita untuk mencicipi, ya, kemampuan kita untuk berefleksi, kemampuan kita untuk menentukan kemampuan awal kita di mana. Terus upaya belajar itu menggambarkan upaya kita untuk meningkatkan cita rasa makanan tersebut. Apa yang kita tambahkan, pas gak komposisinya, sungguh-sungguh gak kita melakukannya, dan perubahan praktek yang terjadi. Itu menggambarkan perubahan rasa yang terjadi. Sehingga outcome-nya adalah peningkatan kualitas praktek kinerja pada level individu, pada level guru, yang berdampak pada eh, proses pembelajaran secara menyeluruh, sehingga tercermin pada peningkatan di raport pendidikan. Nah, ini yang luar biasa, teman-teman. Jadi sekali kita mengerjakan praktek kinerja itu, maka ada 2 manfaat yang didapatkan. Yang pertama, rekan-rekan guru akan lebih terampil dalam mengelola pembelajaran, gitu ya, karena ada peningkatan praktek kinerjanya, dan juga kalau kita kerjakan secara berkolaborasi di sekolah, maka itu juga akan berdampak pada peningkatan rapot pendidikan. Dan kalau itu dikompak dilakukan di satu daerah, maka itu juga akan berpengaruh pada rapot pendidikan eh, daerah. Sekali dayung, teman-teman, itu 2-3 pulau terlampaui. Ya, jadi inilah pentingnya kita mengerjakan ini sungguh-sungguh, tidak sebatas pemenuhan administrasi belaka, ya. Karena nanti ini real juga dampaknya ke ruang kelas, ke praktek yang rekan-rekan lakukan sehari-hari, dan juga berdampak pada rapot pendidikan. Terus bedanya apa pengembangan kompetensi? Pengembangan kompetensi itu lebih pada bagaimana membantu rekan-rekan guru kepala sekolah bisa merawat, memelihara, dan mengembangkan kompetensinya sehingga siap untuk peningkatan karir, baik kenaikan karir untuk jenjang jabatan, untuk mengikuti UKKJ, uji kompetensi kenaikan jabatan, ataupun pilihan karir yang lain. Nah, pengembangan kompetensi ini agak beda. Dia tidak dipakai sebagai penilaian, tapi sebagai
pertimbangan. Orientasinya masa depan, gitu ya. Orientasinya masa depan untuk kesiapan kenaikan jenjang jabatan itu kan masih setahun 2 tahun ke depan, gitu ya. Sementara praktek kinerja itu orientasinya hari ini atau orientasi saat ini, apa yang bisa kita perbaiki segera. Eh, Oke, udah clear ya. Nah, teman-teman, sekarang sudah dibuka tadi, teman-teman untuk pengembangan kompetensi dapat kemudahan juga, sudah bisa mengunggah bukti eh, yang rekan-rekan dapatkan dari Januari sampai Desember 2023, dengan catatan bukti tersebut belum pernah digunakan. Nah, semangat ini juga sama nanti di semester depan, di Juli sampai Desember juga masih bisa mengunggah bukti mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang didapatkan dari bulan Januari sampai Juni 2024. Kenapa kemudahan ini diberikan? Ya, karena ya seringkali di lapangan, ketika teknis di lapangan, teman-teman eh, ada mungkin keluarnya agak terlambat, panitianya mungkin salah input data, ada macam-macam lah. Sehingga jangan sampai kita ribet di urusan administrasi itu juga. Ini juga sekaligus komitmen bahwa eh, kementerian memberikan dukungan yang lebih kepada rekan-rekan guru yang melakukan pengembangan kompetensi. Jadi eh, mengurangi bukti-bukti kegiatan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi itu tetap berguna, tetap bermanfaat dalam pengelolaan kinerja. Jadi tidak ada yang tidak terlambat. Tidak ada yang tidak berguna, ya semuanya mesti bisa digunakan. Itu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke lebih teknis lagi. Untuk pelaksanaan itu ada 5 langkah ini, teman-teman diingat ya. Ada diskusi persiapan A, B, C, D, E. Diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tidak lanjut, upaya tidak lanjut, refleksi tidak lanjut. Jadi yang praktek kinerja ini memang eh, sistem pengelolaan kinerja kita akan memberikan arahan pada pimpinan melakukan pendampingan yang lebih intens pada pegawai, ya. Uh, Kepala sekolah lebih intens mendampingi guru, pengawas sekolah lebih intens mendampingi kepala sekolah dalam melakukan peningkatan praktek kinerja. Jadi ini yang paling paling menjadi fokus dalam pengelolaan kinerja. Soal poin, soal sertifikat itu pertimbangan teman-teman, ya, tidak menjadi fokus. Nah, dinilainya berdasarkan apa? Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dinilai pada upaya refleksi, upaya belajar, dan perubahan praktek. Dinilai pada saat apa? Tidak pada saat observasi kinerja. Ya. Jadi menilai upaya Bapak Ibu sekalian tidak saat nyicipi makanannya, ya kan? Karena kan masih nyicipi. Nyicipi makanan itu belum peningkatan, ya. Masih untuk mengetahui rasa makanannya. Setelah nyicipi, baru melakukan upaya peningkatan. Lah, upaya peningkatannya itu yang dinilai, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Inilah yang menjadi pembeda utama atau yang menggambarkan paradigma pembelajaran itu. Nah, tapi tentu di setiap tahapan selalu ada tantangan. Tapi percayalah, setiap tantangan juga ada tipsnya gitu ya. Nah, ini kurang lebih tantangannya. Saya mendengarkan masukan keluhan dari rekan-rekan guru maupun kepala sekolah. Setidaknya ada beberapa tantangan berikut ini. Saya mungkin cepat tidak membahas semuanya. Nanti slide-nya akan dibagikan teman-teman, nggak perlu khawatir. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah memilih target perilaku sebanyak mungkin. Seolah-olah semakin banyak, semakin bagus. Ya, sekali lagi,
kita bukan sedang berlomba banyak-banyakan. Ya, kita sedang ditantang untuk gimana melakukan peningkatan, bukan banyak-banyakan. Terus menuntut dokumen yang tidak relevan dengan observasi kinerja. Yang diobservasi cuma satu dua jenis kegiatan, tetapi tuntutannya harus RPP 1 semester. Enggak, teman-teman. Jadi RPP-nya yang diunggah memang RPP yang direncanakan akan diobservasi. Ya. Kenapa? Ya karena untuk membantu pimpinan memahami konteks dari observasinya. Ini observasi ya pada saat apa sih? Pada kegiatan apa sih? Kegiatannya itu sedang tujuannya apa sih? Gitu ya. Jadi memberikan konteks. Ketika observasi kinerja, itu yang paling sering terjadi adalah mempraktekkan atau menuntut. Jadi di pegawainya, di level guru KS-nya, di level pegawai gitu ya, itu mempraktekkan, ada kecenderungan untuk mempraktekkan semua contoh perilaku yang ada di rubrik. Atau pimpinannya menuntut pegawainya mempraktekkan seluruh contoh. Ya, enggak teman-teman, itu hanya contoh gitu ya. Itu hanya contoh. Rekan-rekan boleh berimprovisasi untuk menerjemahkan indikator yang dimaksudkan, gitu ya. Indikator dan target perilaku. Jadi tuntutannya itu sampai di deskripsi target perilaku, tidak sampai ke contoh perilaku yang dianjurkan atau perilaku yang dihindari. Yang kedua, ketika observasi yang diperhatikan justru perilaku administratif atau perilaku eh, yang tidak relevan dengan indikator, gitu ya, yang mau diobservasi. Semisal yang terjadi, gitu ya, eh, yang diperhatikan adalah gurunya ngasih daftar hadir ke murid itu kapan. Ya, jadi yang dibahas adalah memberikan daftar hadir ke murid. Padahal memberikan daftar hadir ke murid itu kan bukan tidak terkait atau tidak relevan dengan indikatornya gitu ya. Penting tapi kan tidak terkait. Jadi eh, semestanya itu di luar observasi kinerja ini. Di level pimpinan mungkin mencatatnya kurang spesifik atau juga membiarkan bias dalam mempengaruhi pencatatan. Nanti saya akan bahas lebih lanjut bias-biasnya. Pada diskusi tidak lanjut, menjadikan diskusi ini untuk menyalahkan guru atau mungkin menyalahkan kepala sekolah, menyalahkan pegawai. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah menghindari pembicaraan tentang kelemahan atau kesulitan yang ditemui oleh pegawai. Ini teman-teman, pembicaraan tentang kesulitan atau kelemahan justru harus dibicarakan gitu ya. Jadi ketika setelah kita nyicipi makanan tadi, kita kembali lagi ke cicip makanannya, ya kita harus bicara terbuka. Oh, makanan ini kurang asin. Oh, makanan ini kurang gurih. Itu harus dibicarakan. Karena kalau nggak dibicarakan, maka nanti upaya tidak lanjutnya nggak benar. Ya, tidak berdasarkan hasil mencicipi makanannya. Ya, misal kita nyicipi makanan, kita tahu makanan ini kurang asin. Ya, tapi nanti pimpinannya ngomong, udah ditambah gula aja. Ya Pak, siap Pak. Oh, ditambah gula. Tidak lanjutnya ditambah gula, gitu. Padahal makanannya kurang asin. Ya, jadi kan nggak nyambung gitu ya. Ya, jadi kelemahan ini, kesulitan yang dihadapi itu penting untuk dibicarakan. Dan itu nanti masuk di penilaian kinerjanya sebagai bagian dari upaya refleksi. Yang di upaya tidak lanjut, tantangannya adalah menyelesaikan upaya tidak lanjut sebanyak-banyaknya. Ikut webinar ini, ikut webinar itu, ikut seminar ini, ikut seminar itu, ikut pelatihan ini, pelatihan itu. Ya, padahal bisa jadi upaya tidak lanjutnya itu tidak relevan dengan upaya peningkatan kinerjanya. Jadi, nggak usah banyak-banyakan juga, sekali lagi. Nggak usah banyak-banyak, tapi pilih ikuti kegiatan yang memang relevan, yang membantu Bapak Ibu untuk melakukan peningkatan kinerja. 1-2 kali kegiatan aja itu cukup selama itu relevan. Selama itu memberikan inspirasi pada rekan-rekan
tentang apa yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja, gitu ya. Jadi ikut satu kali kegiatan jauh lebih berharga ketika kegiatan itu memberi banyak inspirasi ya kepada Bapak Ibu tentang apa yang perlu dilakukan untuk peningkatan kinerja dibandingkan ikut 10 kegiatan tetapi nol inspirasinya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi satu kegiatan 10 inspirasi itu lebih baik daripada 10 kegiatan cuma satu atau bahkan tidak ada inspirasinya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, menyelesaikan upaya tidak lanjut sebatas formalitas, sebatas mendapatkan sertifikat. Terus tanya, ini daftar hadirnya mana? Gitu ya. Ini kan sudah ada tanya di chat, daftar hadirnya mana? Teman-teman, yang dicari itu bukan daftar hadir, yang dicari bukan sertifikat. Yang dicari nanti, yang dan dinilai dalam pengulangan kinerja ini adalah inspirasi yang teman-teman dapatkan. Jadi tanyalah di kolom chat, apa inspirasi yang didapatkan? Bukan bertanya apa daftar hadirnya. Daftar hadir sertifikat di pengelolaan praktek kinerja tidak ditanyakan, teman-teman. Itu nanti ditanyakannya di pengembangan kompetensi, tapi di praktek kinerja nggak ditanyakan. Nanti saya akan masuk lebih jauh lagi di sana ya. Oke, untuk yang refleksi tidak lanjut, ini nanti mungkin biasnya di pimpinan melakukan penilaian berdasarkan panjang pendeknya isian. Wah, kalau panjang, wah kasih yang bagus. Kalau cuman sedikit, ya itu nggak relevan ya. Itu tantangan. Nah, kita masuk ke tips-tipsnya. Nah, ini tipsnya teman-teman. Ini di diskusi persiapan, mulai dengan diskusi persiapan itu dengan membangun relasi yang positif. Pendidikan bukanlah soal administrasi, tetapi soal relasi. Semakin bagus relasinya, maka semakin bagus pula kualitas pembelajarannya. Ya, itu hukum besi di pendidikan. Relasi murid dengan guru, relasi guru dengan guru yang lain, relasi guru dengan pimpinan, relasi guru dengan orang tua, itu menjadi kunci. Maka ketika diskusi persiapan juga bangun percakapan yang membangun relasi yang positif. Pilih target perilaku yang menjadi fokus peningkatan. Apa sih yang mau ditingkatkan gitu ya? Semakin sedikit yang dipilih, semakin fokus untuk peningkatan kinerjanya. Jadi boleh milih tiga-tiganya, boleh milih tiga target perilaku, tetapi tadi pertimbangkan, apalagi ini kita masih awal, masih pertama kali mencoba sistem ini gitu ya. Jadi sangat disarankan untuk pilih satu dulu. Kenapa? Ya biar fokus untuk peningkatan kinerjanya. Sebelum observasi, pelajari indikator kinerja, target perilakunya, ya uh, melajarinya bisa melalui berbagai cara, bisa baca buku, baca di sumber-sumber di internet, atau cerita dari rekan sejawat, atau melakukan simulasi, apapun, silakan pelajari. Nah, selama observasi, teman-teman, yang pertama yang penting diingat adalah uh, ingat kembali tujuan observasi, gitu ya. Ini untuk nyicipi makanan, gitu ya. Terus ingat juga indikator kinerja yang mau ditampilkan, target perilaku yang mau diobservasi. Tenangkan diri. Observasi ini bukan untuk mencari kesalahan, tidak pula bagian dari penilaian kinerja, tapi untuk menentukan praktek kinerja apa yang perlu ditingkatkan. Sambut pimpinan atau tim yang melakukan observasi, arahkan pada tempat duduk yang mudah untuk melakukan observasi. Ya, jadi sediakan posisi yang mudah untuk melakukan observasi, tetapi tidak terlalu menarik perhatian. Ya, jangan sampai yang melakukan observasi justru dapat tempat duduk yang paling megah di ruang kelas. Pak, aman. Oke, ya. Oke, jadi sebelum observasi kinerja, pelajari indikator kinerjanya, target perilakunya, kemudian ya. Ini eh, bisa dengan baca buku, baca internet, atau
cerita dari rekan sejawat, atau bahkan mungkin melakukan simulasi. Silakan pilih cara yang paling mungkin teman-teman lakukan. Kemudian selama observasi kinerja, ini ada beberapa tipsnya, tapi yang paling penting yang saya bahas itu nomor 4 sama nomor 5 aja. Yang nomor 4 itu adalah lakukan praktek pembelajaran apa adanya, yang menampilkan target perilaku yang sudah dipilih, sudah disepakati, gitu ya. Tunjukkan perilaku sealamiah mungkin, tidak perlu tampil sempurna. Nah, nomor 5, bila sulit ditampilkan secara alamiah, rekam situasi alamiahnya atau buatlah simulasi untuk menampilkan indikator perilaku yang telah dipilih. Ini sangat tergantung pada indikator dan target perilaku yang dipilih, teman-teman ya. Ada indikator dan target perilaku yang mudah langsung dipraktekkan secara alamiah, ada yang masih ada yang mungkin perlu disimulasikan. Ya, oke, ada pertanyaan dari Pak Ruth. Guru harus kumpulkan sertifikat, tidak ada yang mengharuskan, Pak. Ya, diikuti Pak ya prosesnya. Next, ini buat rekan-rekan penilai, buat KS maupun PS, sama, bangun relasi yang positif juga, karena relasi itu pasti dua pihak gitu ya, tidak bisa hanya dari pegawainya, tapi juga dari penilainya. Pastikan pemahaman bersama mengenai tujuan observasi kinerja, ya, bukan untuk mencari yang terbaik atau mencari perilaku yang sempurna, tapi mengetahui praktek kinerja yang perlu dilakukan. Nah, selama observasi kinerja, pilih posisi tempat duduk yang mudah untuk mengamati perilaku guru atau KS, tapi tidak terlalu menarik perhatian. Kenapa? Karena kita ingin mengobservasi dalam situasi yang sealamiah mungkin. Jangan sampai justru yang melakukan observasi dapat tempat yang paling menonjol, yang paling menarik perhatian. Pasti suasananya nanti akan terpengaruh, gitu ya. Akan sangat terpengaruh. Peka terhadap perilaku yang spesifik, catat perilakunya, gitu ya, termasuk kata-kata yang dilontarkan, yang disampaikan oleh guru atau KS itu tolong dicatat. Yang penting juga ya poin 5, perhatikan perilaku guru serta respon murid atau peserta kegiatan terhadap perilaku tersebut. Mengapa kita penting untuk lihat responnya? Karena respon ini bisa dipakai untuk menentukan efektivitas dari praktek kinerja yang atau perilaku yang ditampilkan oleh guru. Jadi contohnya, misal kalau ada seorang pelawak gitu ya, melemparkan lelucon pada audiens, bagaimana kita mengetahui lelucon itu efektif? Ya, kita lihat dari respon audiensnya. Kalau audiensnya ketawa-ketawa, berarti leluconnya efektif. Kalau eh, audiensnya tenang, silent, atau apalagi sambil mengerjutkan dahi, ya berarti leluconnya tidak efektif. Jadi juga selain memperhatikan perilaku guru atau perilaku pegawainya, perhatikan juga respon murid atau gurunya. Nah, setelah observasi, ada beberapa tips yang intinya adalah bagaimana membuat catatan yang spesifik, yang detail, dan bebas dari bias personal. Nah, bias apa yang paling menantang? Bias masa lalu, gitu ya. Yang namanya mantan itu memang selalu menimbulkan bias, gitu ya. Eh, Pengalaman masa lalu, kalau dulu saya ngajar caranya seperti ini, kemudian itu yang dijadikan untuk adjustment atau menilai dalam melakukan observasi, ya, atau bias tentang regulasi yang lama, itu yang kemudian dijadikan penilaian. Padahal yang penting untuk diperhatikan justru adalah kesesuaian dengan indikator yang diobservasi. Jadi hati-hati bias terhadap pengalaman masa lalu atau
bias terhadap regulasi yang lama. Ya, tulis rekomendasi yang spesifik, bukan hanya kata-kata yang bersifat memotivasi ya atau menyanjung belaka, ya, tetapi usul, saran yang bisa dilakukan oleh pegawai untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja. Jadi yang dibutuhkan memang sesuatu yang relevan, ya, tidak hanya kata-kata manis belaka. Nah, ketika diskusi tidak lanjut ya, ketika diskusi tidak lanjut, ini buat pegawai, baik guru maupun KS, ketika diskusi tidak lanjut, ingat tujuannya menentukan upaya peningkatan kinerja berdasarkan refleksi hasil observasi. Hingga komunikasikan secara terbuka hasil refleksinya berupa tantangan yang dihadapi. Jangan menyalahkan keadaan, teman-teman. Jangan apalagi menyalahkan orang lain atau menyalahkan murid. Tunjukkan keberanian berefleksi dengan mengakui kekeliruan atau kesulitan yang dialami. Ya, dengan mengakui bahwa makanannya kurang garam, dengan mengakui bahwa makanannya kurang kecap, gitu ya. Jadi itu adalah keberanian untuk berefleksi. Dan ini sangat penting, teman-teman, karena hasil refleksi ini yang akan dijadikan dasar untuk penentuan tindak lanjut, ya. Kalau refleksinya tidak akurat, gitu ya, maka upaya tidak lanjutnya juga tidak akurat. Kalau nyicipi makanannya tidak akurat, maka upaya tidak lanjutnya juga tidak akurat. Yang berikutnya, saya langsung bahas saja yang direfleksi tidak lanjut. Ini ada 3 poin penting yang akan mempengaruhi penilaian kinerja. Yang pertama, teman-teman, ketika nanti kan ada isian inspirasi, gitu ya. Jadi pilih inspirasi yang paling relevan jadi setelah ketika mengikuti upaya tidak lanjut, ketika mengikuti webinar, ketika ikuti pelatihan, jangan terpecah pada daftar hadir atau sertifikat, ya. Tapi cari inspirasinya, cari inspirasi sebanyak-banyaknya, nanti kemudian dipilih inspirasi yang paling relevan, dituliskan. Ya, itu yang akan uh, dijadikan dasar untuk penilaian pada sungguhan di situ dari apa inspirasi yang kita dapatkan dari upaya tindak lanjut. Nah, poin yang kedua adalah ketika di isiannya itu ada bagian perubahan, perjelas perubahannya, jelaskan perbedaan antara kondisi sebelum dengan kondisi sesudah, gitu ya. Sesudah upaya, ini bukan sesudah perbedaan ini. Gitu. Nah, jadi ketika kita bicara perubahan, dan berarti kita ngomong sebelumnya gimana, sekarang gimana, gitu ya. Kalau kembali lagi ke contoh makanan tadi, dari sebelumnya kurang asin menjadi gurih, gitu kan ya. Itu pastikan perbedaannya itu clear, jelas. Uh, karena ini nanti yang akan dijadikan dasar untuk penilaian kinerja pada variabel perubahan praktik, gitu ya. Ya, perubahan praktek itu kalau ada kejelasan perbedaan antara sebelum dengan sesudah. Yang terakhir, nanti juga ada isian mengenai tantangan di refleksi tidak lanjut. Sama ini seperti yang tadi, komunikasi secara terbuka, hasil refleksinya, potensi-potensi tantangannya, jangan nyalahkan keadaan, tunjukkan keberanian dalam berefleksi. Jadi ini tips untuk kita bisa mendapatkan hasil yang optimal dari pengelolaan kinerja. Dapat inspirasinya, dapat kejelasan perubahan prakteknya, dan refleksi yang akurat.
Ya, di penilai juga kurang lebih seperti itu. Kita langsung ke refleksi tidak lanjut. Ajukan sejumlah pertanyaan pendalaman yang membantu guru atau KS menceritakan inspirasi yang didapatkan dari upaya tidak lanjut. Jadi dibantu teman-teman ya, jangan disalah-salahkan, jangan dihina-hina gitu ya, tapi dibantu dengan apa? Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pendalaman. Apa yang didapatkan, gitu ya, pelatihnya siapa aja, narasumbernya siapa aja, dari narasumber pertama dapat inspirasi apa, dari narasumber kedua dapat inspirasi apa, gitu ya. Tolong dibantu gurunya atau kepala sekolahnya. Kemudian juga pastikan ada perbedaan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudah yang menggambarkan perubahan praktek ya, yang sudah atau akan dilakukan oleh guru atau KS. Jadi kalau masih belum jelas, sama, tolong dibantu. Tanyakan, ini bedanya sebelum ini dengan sebelum ini apa? Antara sebelum ini dengan sesudahnya apa? Apa cuma satu perbedaannya? Bisa lebih dari satu atau tidak? Nah, itu juga tolong dibantu. Yang ketiga, jangan memotong atau menyalahkan hasil refleksi guru. Apabila hasil refleksinya terasa kurang tepat, kurang mendalam, atau uh, kurang jelas, gitu ya, perdalam pemahamannya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tambahan. Sehingga memang sebagai penilai, kemampuan sebagai seorang coach dan seorang mentor sangat diperlukan dalam melakukan pengelolaan kinerja ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti detailnya akan bisa dipelajari sendiri, slide-nya akan dibagikan. Kita akan masuk tanya jawab ya.